Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Bapak semua. Iya. Kabarnya hari ini? Sehat, semangat, alhamdulillah. Kurang semangat yang kompak. Apa kabarnya pagi ini? Biasa, cuci dulu. Pagi ini Bapak-bapak tidak seperti biasa. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa itu? Askar, Kevin, Ajim ya. Ada suratnya? Ada ya? Oh ini. Oke, Askar, Kevin dan Ajim. Askar, Kevin, Ajim sakit ya? Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak tidak mau kelas kita ini seperti kapal pecah. Coba cek dulu masing-masing adakah sampah di sekitaran mejanya, cek masing-masing. Ayo cek. Nggak tahu ada menyimpan sampah di dalam meja. Aman? Baik, kenapa Bapak semua? Pagi tadi kita sudah melaksanakan senam pagi. Dan badan kita lebih semangat, lebih sehat. Sekarang kita sudah masuk ke kelas, keadaan sudah rapi semua. Bapak ada bantu. Oke kan? Pagi-pagi berolahraga. Keliling kampung, berjalan kaki. Belajar itu perlu berdoa supaya ilmu lengkap di hati. Ayo. Untuk memimpin doa pada ketua kelas, silahkan dimulai. Marilah kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi sholli Baik, alhamdulillah dengan berdoa tadi mudah-mudahan hati kita lapang, pemikiran kita lebih gampang dalam melengkap pelajaran hari ini. Baik, Bapak Semua, kita sudah mengawali dengan doa. Kita lanjut, masih ingatkah anak Bapak semua tentang profil Pancasila? Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa mulia. oke, untuk lebihnya mari sama-sama kita nyanyikan dengan semangat dan kompak. Setuju? Setuju. Silakan berdiri. Oke, tangannya seperti ini ya. Siap? Oke. Kita mulai. Tadi kita sudah belajar atau menyanyikan lagu Profil Pancasila, yaitu bernalar kritis. Baik, di sini Bapak akan menampilkan video. Jadi anak Bapak semua harap mengamatinya. Oke? Mengamati video yang akan Bapak tampilkan. Siap? Siap?
Oke, kita akan mulai. Latihannya ke depan. Halo Sobat, ketemu lagi sama saya Paula. Kali ini saya akan membahas tentang bahaya penyakit hipertensi. Disimak ya. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan penyebab paling umum terjadinya penyakit kardiovaskular yang adalah penyebab nomor 1 kematian dunia setiap tahunnya. Julukan penyakit ini adalah si pembunuh senyap karena gejalanya terjadi tanpa adanya keluhan dan si penderita baru tahu setelah terjadi komplikasi. Ini adalah gejala-gejala hipertensi. Pada tahun 2025, diperkirakan 1,5 miliar orang terkena hipertensi, dan jumlah penderita hipertensi di dunia terus meningkat setiap tahunnya. Baik, anak-anak semua, sudah jelas tadi? Baik, kira-kira dengan mengamati video tadi, ini tentang apa? Tentang penyakit hipertensi. Tahu itu apa penyakit hipertensi? Tahu. Ayo. Apa? Sebutkan, Nak. Tekanan darah tinggi. Tangan buat siapa? Baik, kita dapat menyimpulkan hal apa saja atau penyakit apa saja yang bisa anak bapak serap dari video tadi. Ayo sebutkan. Pertama, penyakit apa itu? Penyebab Hipertensi. Ayo yang lain. Ayo. penyebab kematian nomor 1 di dunia. Penyebab kematian nomor 1 di dunia. Yang lain. Ayo yang lain. Pembunuhnya. Oke, baik. Nah, semua itu ada gejala-gejalanya penyakitnya. Tadi gejala hipertensi itu apa saja? Ayo yang lain. Gejala-gejalanya? Pandangan. Bang. Jantung berdebar. Yang lain. Sakit kepala. Lagi. Di sana? Oke, itu dia mimisan boleh. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, dengan melihat video yang tadi, kira-kira kita mau belajar apa nih hari ini? Tentang Penyakit. Penyakit apa? hipertensi. Tentang penyakit lebih tepatnya lagi, inilah hari ini akan kita pelajari tentang membahas gangguan peredaran darah pada manusia. Dengan tema, Bapak akan tuliskan di depan. Perhatiannya semua ke depan. Yaitu gangguan peredaran darah. Oke, kira-kira apa tujuan kita belajar gangguan peredaran darah ini? Agar? Oke, baik. Pertama, dengan anak bapak tadi mengamati video, oke? Dengan mengamati apa tadi video, tentu anak bapak semua, ya, bisa menganalisis, ya, bisa menganalisis apa saja? Bisa menulis tanda-tanda dan jenis apa? Gangguan pada organ Dan pada organ peredaran darah manusia. Ada lagi yang lain? Ayo, yang kedua.
Nanti dengan bantuan LKPD yang kedua, dengan LKPD, ini lembar kerja anak Bapak semua nanti. Anak Bapak dapat membuat model, berbagai model, ya, gangguan-gangguan yang mempengaruhi organ peredaran darah. Berarti anak Bapak semua yang masuk gede dapat membuat model-model apa? Model berbagai gangguan yang dapat organ peredaran darah. Peredaran darah manusia. Itu dia ya. Ada lagi yang satu lagi. Dengan berdiskusi nanti ya, anak Bapak dapat menyimpulkan bagaimana cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Itu yang ketiga. Apa namanya? Yang ketiga, dengan diskusi. Nanti kita ada kegiatan diskusi kelompok. Dengan diskusi anak Bapak semua apa? Dengan berdiskusi kelompok, terus anak Bapak dapat menyimpulkan. Berkesimpulan dapat menyimpulkan atau menyimpulkan. Dapat menyimpulkan yaitu cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Baik, itu kan organ peredaran darah. Baik anak Bapak semua, dari tujuan pembelajaran kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Di sini Bapak akan membagikan LKPD, yang mana di sini ada tugas-tugas kelompoknya yang anak Bapak diskusikan. Cari jawabannya apa. Nanti akan Bapak pandu bagaimana cara penyelesaian dari soal-soal yang ditanya dalam diskusi ini. Siap semuanya? Bapak akan bagikan. Yuk, silakan yang sudah dapat, silakan dimulai. Baik, coba Bapak dengarkan dulu sebelum dikerjakan semua. Situ anak Bapak mencari penyebab gangguan pada organ peredaran darah, ya. Yang kedua, anak Bapak mencari tahu bagaimana gangguan-gangguan pada organ peredaran darah. Sudah jelas semua Bapak di situ kan? Oke, silakan dikerjakan, isi. Ya. Ya. Oke. Bagus. Baca baik-baik apa yang ditanya di situ. Ya. Catat gangguan-gangguannya apa saja. Gangguan-gangguan dari penyakit-penyakit, hipertensi dan lain-lain ada di situ ya.
Sudah selesai diskusi kelompoknya? Sekarang masuk kita ke tahapan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kira-kira mana di kelompok yang sudah siap ini? Oke, silakan kelompok ini maju ke depan. Kan, kunci ini. Siap? Baik, sama-sama ada Bapak semua. Nah, kita mendengarkan. Nanti mana tahu ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ayo kelompok apa, perkenalkan diri Anda. Perkenalkan, kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Adel. Nama saya Kalisa. Nama saya Dea. Bapak Willy. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Bisa silakan baca yang pertama. Teman, ya dengar kawannya. Nama penyakit pada organ peredaran karena manusia. Nama penyakit hipertensi. Gejala dan penyebabnya Lain menyimak. karena darah. Hipotensi. Gejala dan penyebabnya karena rendahnya tekanan darah. Ya. Anemia. Gejala dan penyebabnya karena kurangnya sel darah merah. Nah, gangguan pada organ peredaran darah manusia yang depan jantung. Nama penyakit stroke. Gejala dan penyebabnya karena terganggunya saraf. Yang kedua, serangan jantung. Gejala dan penyebabnya karena penyumbatan pada pembuluh darah arteri. Yang ketiga, kelainan katup jantung. Gejala dan penyebabnya kelainan katup karena katup jantung tidak berfungsi sempurna. Oke, yang kedua, silakan. Tentang apa itu? Tentang penyebab gangguan pada organ peredaran manusia. Lanjut. Apa saja? 1. Tidak menjaga kesehatan. Ya. 2. Jarang makan dan minum. Ya. 3. Jarang berolahraga. Ya. 4. Tidak pernah makan buah. Ya. 5. Tidak menjaga tubuh. Sekian, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang mau bertanya pada kelompok lain? Perkenalkan, saya dari kelompok D. Kami ingin bertanya, apa itu penyakit varises? Oke, ada. Silakan dijawab. Varises ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit berwarna keunguan. Hal itu disebabkan oleh adanya gangguan atau hambatan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah. Oke, jelas. Ada lagi? Ada. Baik, kasih aplaus untuk kelompok A. Sekian dari kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak bapak semua, selanjutnya bapak akan berikan waktu untuk membuat model peredaran darah. Barang-barang alat-alatnya sudah disiapkan semua kan? Bapak beri waktu, silakan diambil dan dikerjakan membuat model-model alat peredaran darah. Yuk, silakan ambil alatnya. Yuk, ambil. Yuk, silakan. Ambil peralatannya. Jangan sampai ada ketinggalan. Ya, kembali ke kelompoknya. Ya, kembali ke kelompoknya masing-masing. Ya. Baik, anak bapak semua sudah selesai buat organ peredaran darahnya, modelnya? Sudah. Oke, di sini kelompok mana yang sudah selesai duluan mau menampilkan ke depan? Oke, kelompok C ya. Oke, silakan maju ke depan. Buka. Sini. Ya. Oke, dimulai. Perkenalkan kelompok Anda. Perkenalkan, kami dari kelompok D. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Adinda. Saya Bintang. Adel. Saya menjelaskan tentang model
Kami. Jantungnya, pokoknya, atasnya. Pertama, jantung pompa darah ke Ini. lalu mengalir ke kiri, mengandung lagi ke paru-paru, ke bilik kanan, mengalir ke samping kiri dan samping kanan. Apakah ada yang ingin bertanya? Buat kelompok lain yang ingin bertanya, yang mau ditanyakan? Oke, silakan bacakan pertanyaannya. Kan? Dari sistem peredaran darah, apa yang terjadi jika katup jantung tidak berfungsi? Oke. Gejala dan kelainan kutub karena kutub jantung tidak berfungsi. Nah, kondisi ini ditandai dengan suara bising dengan nyeri dada, sesak nafas, dan nyeri kepala. Oke. Nah, ada pertanyaan lain? Tidak ada? Oke, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok C. Silakan duduk kembali ke tempat masing-masing. Nah, itu tadi sudah menampilkan step organ peredaran darah serta gangguan-gangguan sudah dijelaskan juga. Ada pertanyaan dari temannya juga tentang apa tadi? Yang ditanyakan tadi? Katup jantung kalau tidak berfungsi dan juga dijelaskan dengan sangat detail oleh kelompok C yang cukup bagus. Oke, kita kasih lagi tepuk tangan sekali lagi. Baik anak-anak semua, untuk mengendurkan otot-otot tidak tekan, kita berdiri semua dulu. Oke. Ya, semua sudah jalan lancar. Siap? Kita mulai. Ikuti peragaan ke depan. Siap? Ayo. Ya. Oke, silakan dulu kembali. Baik anak-anak semua, sekarang sesi mari sama-sama kita menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita hari ini, mulai dari yang pertama tadi ada pembelajaran tentang organ peredaran darah, serta apalagi yang kedua peredaran darah mulai dari jantung ke katup ini dan lain-lainnya. Mari sama-sama kita mengambil hikmahnya untuk ini semua. Apa saja yang ingat anak-anak semua? Pelajaran kita yang sudah secara global dari awal hingga akhir tadi. Anemia. Ayo penyakit anemia, ayo lain. Peredaran darah. Kanker darah. Iya, kanker darah yang lain apa namanya? Menjadi kram. Totapan yang jadi kurang. Iya. Apa yang lain lagi? Mimisan. Hipotensi. Iya. Telinga berdenging. Oke. Ya, baik semua. Jadi secara keseluruhan, ya, proses peredaran darah itu dimulai ketika darah, ya, darah yang kaya oksigen, darah itu dalam darah kita itu ada kandungan oksigen dan protein, ya. Jadi kita kan bertanya, darah itu dari apa sih Pak? Di dalam darah kita itu ada kandungan oksigen dan protein, ya, yang mengalir dari jantung ke arteri utama. Seperti yang dijelaskan teman-temannya tadi kan, dari arteri utama, arteri aorta, dari sana arteri kecil membawa darah dan oksigen ke organ-organ jantung jaringan tubuh kita, ke seluruh tubuh. Ya, selama perjalanan ini oksigen dan nutrisi diserap oleh sel-sel tubuh, ya, dan diproduksi limbah seperti karbon dioksida dan diangkut kembali ke jantung kita. Nah, ada gangguan-gangguannya juga kan? Gangguan pada sistem peredaran darah ini dapat berdampak serius. Seperti yang kita jelaskan tadi, gangguan-gangguan pada peredaran darah itu apa namanya? Penyakitnya? Hipertensi, ya kan? Apalagi yang lain? Itu berdampak gangguan-gangguannya pada kesehatan kita, ya. Pada kesehatan beberapa organ gangguan penyakit jantung, ya, koroner, tekanan darah tinggi, penyakit apalagi itu? Varises, ya kan? Vaskular perifer dan anemia, yaitu kurang darah yang berdampak atau gejala-gejalanya letih, lemah, lesu dan lunglai, ya. Baik semua, apa semua?
itu tadi secara keseluruhan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, kita sudah memberikan kesimpulan dan sekarang sesi terakhir yaitu mengevaluasi. Bapak akan membagikan soal-soal evaluasi kepada Bapak semua. Tolong diisi, dibaca soalnya dengan cermat. Oke, siap semua ya? Bapak akan bagikan satu-satu. Oke, langsung dikerjakan. Evaluasi ini berguna untuk menilai anak Bapak apakah sudah secara menyeluruh memahami tentang gangguan-gangguan peredaran darah ini. Silakan dimulai dikerjakan ya. Akan diisi. Baik, anak Bapak semua sudah selesai evaluasinya? Sudah. Kita tahap menjawab semua soal evaluasinya. Di sini akan Bapak bacakan soalnya. Nanti yang menjawab angkat ke tangan. Siapa yang bisa menjawab? Oke? Soal yang pertama yaitu, baca tengok masing-masing soalnya. Perhatikan ciri-ciri gangguan sistem peredaran darah berikut. 1. Disebabkan faktor keturunan. 2. Darah pada luka sulit membeku. 3. Ditandai dengan pegal-pegal. 4. Tekanan darah meningkat. 5. Pembuluh darah mengalami kerusakan. Pernyataan yang benar mengenai hipomelia ditunjukkan oleh A, B, C, D. Yang mana jawabannya? Ayo, Adel. Jawabannya apa? 1 dan 2. 1 dan 2 yaitu sebabkan faktor keturunan dan darah pada luka sulit membeku. Oke, tepuk tangan. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Berikut adalah penyakit yang diakibatkan karena tidak memelihara kesehatan. Apa nama penyakitnya? Pertama, hipertensi, hipomelia, hipotensi, stroke, leukemia, sklerosis, varises, dan thalassemia. Penyakit akibat tidak melihara organ peredaran darah pada jantung adalah kecuali. Yang ditanya kecuali sini. Ayo, angkat tangan. Apa lagi? 2, 5, dan 8. 2, 5, dan 8. Apa itu? Pertama? Hipomelia. Berarti ini yang bukan ya? Terus? Thalassemia. Betul itu? Oke, benar. Tepuk tangan buat Riki. Baik anak Bapak semua, sekarang Bapak merefleksi terakhir, yaitu bagaimana perasaan anak Bapak semua belajar pada hari ini. Senang. Ada semua? Semangat. Kira-kira pengalaman apa yang anak Bapak dapat dari pelajaran ini? Dari mulai membuat alat peraga, berdiskusi, bagaimana pengalamannya? Oke? Menyenangkan. Paham dengan alat? Ayo. Kan semua punya pengalaman masing-masing kan? Nah, Bapak ini gimana? Pengalamannya? Ya, kita dari rumah tadi tidak tahu pelajaran ini. Tiba di sekolah kita sudah pengalaman kita, ya kan? Ya, yang lain, kelompok lain semua, gimana pengalaman perasaannya? Pengalamannya? Seru ya. Tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Oke, cukup sekian. Sekarang untuk menutup kegiatan kita hari ini, seperti biasa kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Pada ketua kelas, silahkan pimpin doa penutup belajar. Penutup majelis, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
tadi, maka pelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke, lebih kurang mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat semua, alhamdulillah. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.